Kalau untuk tahapan pengolahan, ada perbedaan tidak Pak, cara mengolah kopi Robusta dan Arabica? Pengolahan dalam processing menjadikan green bean apa pengolahan ketika disangrai? Atau saya ceritakan dua-duanya? Iya, nggak apa-apa. Dari awal sampai bisa dikonsumsi. Jadi kopi itu dia akan menghasilkan aroma dan cita rasa yang berbeda. Sebenarnya mulai dari proses panen. Iya. Ya, mulai dari panen. Saya cerita dulu deh tentang ini deh, biar di awal nih ya. Tadi ada 3 jenis kopi, Liberica, Iya. Robusta, Robusta, Arabica. Kemudian lokasi tanam itu mulai dari 0 sampai 400 itu cocok untuk Liberica, 0 sampai 400 mdpl. Iya. Ya. Kalau Robusta itu 400 sampai 800 mdpl, meter dari permukaan laut. Ya. Nah, kemudian kalau Arabica itu di atas 800 sampai 1800 mdpl. Nah, kemudian tentu saja proses pengolahan orang sekarang itu ada jenis kopi namanya asalan dan kopi premium. Asalan dan premium. Iya. Nah, asalan itu adalah kopi yang ketika dipanen itu petani menyebutnya panen pelangi, bercampur antara merah dan hijau, kuning, merah. Nah, kemudian kopi yang premium pada Arabica disebut specialty, pada Robusta disebut fine Robusta, pada Robusta disebut fine Robusta. Jadi, nah, kopi yang disebut premium, fine pada Robusta, specialty pada Arabica itu memang diperlakukan secara khusus, mulai dari panen. Kalau yang specialty atau premium tadi panennya petik merah, kemudian dijemur sebaiknya dijemurnya di greenhouse atau di para-para yang bukan langsung dijemur bersentuhan dengan tanah, aspal atau lantai. Jadi memang tidak seperti boleh menjemur padi, tidak begitu ya Pak? Iya, betul. Boleh aja sih langsung dengan matahari, tetapi hindari untuk bersentuhan langsung dengan tanah, aspal, lantai ya. Nah, orang di greenhouse itu sebenarnya kan untuk memudahkan ya, ketika hujan awak tidak perlu membengkik. Iya. Nah, ya, kemudian juga bisa diatur kadar suhu dan tidak merepotkan. Nah, itu di greenhouse. Nah, kemudian yang premium itu kopinya kita tidak bisa mengaku kopi kita fine Robusta atau Arabica specialty, tetapi ada uji lab, uji cita rasa terhadap skor kopi kita. Nah, untuk yang premium tadi ya, itu skornya harus 80 ke atas skornya. Uji premium. Ya, uji cita rasa, ada tes cupping namanya. Itu dikeluarkan oleh lembaga resmi, ada Puslitkoka, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao, atau ada yang namanya SCAI. Nah, itu lembaga-lembaga yang mengeluarkan uji cita rasa terhadap kopi. Kalau 3 unsur itu dipenuhi, baru kita mengatakan premium, fine Robusta atau specialty. Nah, yang dibuat oleh orang untuk premium umumnya adalah Arabica. Tapi orang sudah mulai sekarang mengolah kopi Robusta secara fine atau secara premium. Ya, masyarakat sudah mulai diajarin karena memang rupanya kopi petik pelangi dengan kopi petik merah itu rasanya beda. Iya. Sama saja dengan buah. Kita makan pepaya mentah dengan pepaya matang pasti beda. Iya, pasti beda. Kan mangga mentah dengan mangga yang udah matang pasti beda. Iya, benar. Ternyata di kopi juga begitu. Ya, di kopi juga begitu, mulai dari kekerasannya, mulai dari kepadatannya, masanya itu mempengaruhi, apalagi ketika disangrai. Alat-alat kopi sekarang sudah canggih, kalau memang terjadi banyak defek atau benda asing lainnya, alat-alat itu akan rusak. Nah, jadi proses kopi ya. Nah, kopi itu ternyata bisa diulik lagi. Beda proses menjemur kopi akan menyebabkan beda rasanya, aroma dan rasa. Apa proses kopi yang umum? Ada namanya proses natural. Ada yang namanya proses jemur honey. Ada yang namanya proses jemur wash.
Padahal masih banyak lagi, ada lagi wine, ada lagi natural carbonik. Nah, jadi saya jelaskan secara ringkas, proses kopi yang secara natural itu adalah panen, petik merah, sortasi, dijemur bulat-bulat. Dijemur bulat-bulat itu namanya proses natural. Dia membutuhkan waktu 40 hari atau 30 hari untuk mencapai kadar air 11%. Nah, kemudian ada lagi proses honey. Proses honey itu apa? Kopi panen petik merah, ya, disortasi, kemudian dikupas daging buah. Daging buah dari kopi ini dikupas, langsung dikupas, tinggal bijinya. Kopi itu yang diambil kan bijinya. Bijinya, iya. Ya, daging buah dibuang. Nah, kopi ini kan ada lendirnya atau mucilagnya, mucilage tulisannya. Nah, jadi ketika dia langsung dijemur dalam posisi itu, dia akan lendirnya itu akan melumuri dari biji kopi seperti seolah kopi itu diolesi oleh madu. Makanya disebut proses honey. Seolah-olah diolesi madu. Nah, orang sering keliru menganggap bahwa ada campuran madu terhadap proses itu. Enggak. Jadi namanya proses honey karena ada karena dilumuri oleh mucilagnya tadi. Kan kopi itu ada lendirnya tuh. Ya. Dan itu hanya membutuhkan waktu 15 hari untuk mencapai kadar air 11%. Kadar air 11% itu adalah kadar air di mana kondisi optimal untuk disangrai. Kondisi terbaik untuk disangrai. Kemudian lagi proses wash. Secara sederhana, proses wash itu panen petik merah, dikupas daging buah, ya. Kemudian difermentasi 1 hari. Fermentasi itu membuang lendir yang melekat. Nah, lendir yang melekat di dalam di kopi tadi. Kemudian dicuci, makanya disebut wash. Washing, ya. Kemudian dicuci, kemudian baru dijemur. Dan itu malah membutuhkan waktu hanya 1 minggu untuk mencapai kadar air 11%. Nah, jadi lebih cepat. Nah, terhadap rasa, kopi itu sebenarnya rasa itu tergantung selera. Kita nggak bisa memaksakan. Nah, kalau proses natural itu seimbang antara sweetness-nya, acidity-nya, pahitnya, semuanya rasa fruity. Kalau di honey itu malah lebih kuat di fruity-nya. Mungkin ini karena pengaruh dari adalah lendir tadi. Mucilage-nya tadi, lendir dari kopi tadi. Nah, kalau saya sendiri itu lebih menyukai kopi proses honey. Karena dapat manis-manisnya fruity. Nah, jadi orang kopi itu banyak, bisa 200 rasa di Arabica. Makanya orang cenderung meminum kopi itu Arabica tanpa gula. Kopi Arabica tanpa gula untuk mendapatkan ternyata ada rasa herbalnya, ada spicy-nya, ada malah vanilanya yang biasa dia dapat kalau prosesnya bagus. Kemudian lokasi tempat tumbuh kopi ini juga bagus. Kemudian roasternya juga hebat. Nah, di Robusta itu juga orang sudah mulai melakukan proses jemur honey atau proses jemur natural. Nah, ini ternyata bisa memperkuat rasa karamel dan coklatnya. Nah, itu memperkuat rasa. Selama ini orang minum Robusta, kalau tanpa gula hanya mendapatkan pahit. Nah, ternyata kalau memang bagus, mulai dari processingnya, ya, membuat green bean-nya atau kemudian roastingnya akan muncul rasa yang beragam juga, ada karamel dan coklat. Nah, kopi itu setelah juga akan berbeda rasa ketika proses roasting atau sangrai. Ada light namanya, ya, warnanya. Lihat warnanya ada light, ada medium, ada dark. Kan itu ditanya tadi, ya. Yang pertanyaan Rani yang pertama kan itu ada light, medium, dan dark di proses roasting. Dark roasting. Ya, dark untuk Robusta orang lebih cenderung mengerosting dalam kondisi medium to dark. Medium to dark. Kalau dark banget itu udah gosong benar. Tapi medium to dark. Pertengahan, gitu, Pak. Ya, medium to dark. Tapi kalau Arabica orang lebih banyak di posisi medium. Itu ada skalanya, ada charge warnanya.
Ada cas warnanya. Jadi ilmu kopi ini sudah canggih. Kalau orang mau suka, saya nggak suka yang medium. Saya sukanya yang light aja. Jadi lebih mirip ke bentuk kopi, bentuk teh ketika diseduh. Ya. Nah, makanya orang banyak, saya suka kopi hitam. Kalau orang bicara kopi hitam biasanya adalah kopi robusta yang diseduh dalam kondisi medium to dark, yang disangrai dalam kondisi medium to dark. Ada catnya. Ya. Dan itu Master Roaster juga sudah punya cara-cara mendapatkan pada suhu berapa kopi itu mencapai medium, kemudian pada suhu berapa dia mencapai dark. Iya. Oke, ada lagi?